Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman ma la tuhsa wa la tu'ad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini, pagi yang cerah, Allah tasih maringi kita panjenengan sami nikmat yang melimpah, beribu-ribu nikmat sampai kita ini lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu bila kita diminta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Bila kalian mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian niscaya tak mampu untuk menghitungnya. Maka dari itu jamaah ibu yang dimuliakan Allah taala, marilah kita senantiasa bersyukur, mensyukuri setiap pemberian Allah, mensyukuri apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ridha juga syukur setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita itu merupakan bagian dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, sekilas mawon nggih perkenalan, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya hanya banjeli mawon, ganteni aja ya, dan kemarin dikabarkan juga mendadak, tapi tidak masalah, alhamdulillah pas ngepasi saya ada longgar 1-2 jam insyaallah bersama ibu sekalian. Perkenalkan, saya Fadla Mujadid, asli dari Cemani. Asli Cemani. Dekat daerah masjid dari Salam Cemani. Ya. Tapi saat ini saya tinggal di Sukoharjo, agak melipir jauh karena Cemani sudah penuh sesak, tidak ada lahan sawah. Ya. Jadinya saya agak minggir cari tanah yang masih ada sawahnya. Kelahiran juga Cemani, tapi sekolah tidak di Solo, tapi di Salatiga. Kemudian melanjutkan di Lipia Jakarta, di Jakarta, lanjut lagi ke Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia, baru kemudian pulang dan mengabdi untuk umat, untuk negeri ini dalam berdakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebenarnya saya juga masih wirawiri Solo, Jogja, dan sebagainya. Ya, ibu sekalian rahimani rahimakumullah, karena banjeli saja ya, banjeli, oh istri dari Sragen ya, dari Sragen Tina, dan juga dikaruniai 3 putra, masih kecil-kecil semua ya. Baru 1 ya, ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, kali ini cukup ya perkenalannya ya, nanti malah intinya malah hanya kenalan saja. Baik ibu rahimani rahimakumullah, akhir-akhir ini negeri kita banyak ditimpa musibah, banyak ditimpa cobaan, dan terjadi sering kali di akhir tahun. Dan ini juga
sebenarnya untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa yang namanya musibah itu pasti terjadi. Yang namanya musibah itu adalah ujian dan cobaan. Maka alangkah baiknya kita mengulang kembali belajar hikmah di balik musibah tersebut dan pelajaran apa saja yang kita petik, pelajaran untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang namanya musibah itu kita tidak bisa mengelak, dan itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita ridho, mau kita marah, mau kita tidak suka, musibah akan menimpa kita. Maka tidak ada cara lain terbaik dalam melihat musibah melainkan ridho dan menerima apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sejak sebelumnya tercipta langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, kita harus pahami bahwa musibah itu sudah Allah catat, sudah Allah atur sebelum adanya langit dan bumi. Dengan inilah kita mudah-mudahan bisa mudah untuk menerima, untuk mensyukuri nikmat, mensyukuri apa yang Allah sudah tentukan kepada kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir, yang tertimpa musibah lahar dingin di Semeru dan sebagainya, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesabaran dan ketabahan dan kuat dalam menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu rahimani rahimakumullah, sebelum kita belajar apa di balik musibah, dari pelajaran-pelajaran itu kita mesti mengenali dulu apa itu hakikat musibah. Musibah adalah, kalau dalam istilah bahasa Arabnya, ma yusabu bihi al-insanu min syarrin aw khairin liyabtayallahu bihi hal yakunu min khiratihi aw yakunu ba'idan min. Artinya, musibah itu sesuatu yang menimpa seseorang, sesuatu yang menimpa seseorang, yang baik maupun yang buruk. Agar Allah menguji dia, apakah termasuk bagian dari hamba pilihannya atau justru menjauh darinya. Ini adalah musibah. Ya, saya ulangi lagi. Musibah itu sesuatu yang menimpa seseorang, baik yang baik maupun yang buruk, untuk Allah menguji dia apakah termasuk dari hambanya, hamba pilihannya, atau justru malah menjauh darinya. Jadi ibu-ibu rahimani rahimakumullah, penjelasan ini tidak semata keluar dari lisan saya, tapi saya ringkaskan dari keterangan para ulama dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ya, kita sedikit mentadabbur firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Bisa disimak di HP. Nggak ada HP toh nggih? Ada Al-Qur'annya? Bisa dicari. Al-Ankabut 1 sampai 3. Allah berfirman, Alif Lam Mim.
ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Makna ini hanya Allah yang tahu. Ini termasuk dari al-ayat al-mutaqati'ah. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan saja untuk mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji dengan musibah. Nah, ini pertanyaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tidak ada tanda tanya, tapi sighah bentuknya pertanyaan. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan musibah? Itu tidak mungkin, karena dunia adalah negeri ujian. Kalau nggak pengen diuji, nggak usah hidup di dunia. Tapi masalahnya kehidupan setelah di dunia adalah hasil dari apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita nantinya ketika sudah melewati fase kehidupan dunia dan kita merasa kurang dari amal soleh kita nggak mungkin bisa balik ke dunia. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk mengatakan aku beriman itu merupakan kebaikan memang. Tapi apakah kita siap diuji? Belum tentu kita siap diuji. Mau kita siap ataupun tidak, kita bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian manusia itu beragam. Kita nggak bisa samakan ujian mereka dengan ujian kita. Dan kita nggak bisa bercermin ujian kita dengan ujian mereka. Setiap manusia ujiannya masing-masing, sehingga tidak perlulah kita melihat orang lain dalam masalah ujian. Allah Ta'ala berfirman melanjutkan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna alladhina sadaqu, maka Allah benar-benar mengetahui, walaupun Allah sudah mengetahui sebelumnya. Sebelum terjadi, Allah sudah mengetahui sebelumnya. Karena di antara rukun iman kepada takdir adalah Allah tahu sebelumnya, sebelum terjadi, bagaimana terjadi, dan waktu kapan akan terjadi. Termasuk bagian iman kepada takdir. Untuk menguji saja, apakah mereka tuh benar-benar jujur imannya, atau sebaliknya berdusta atas imannya. Maka ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ujian ini banyak pelajaran. Cobaan, musibah, banyak pelajaran. Dan jangan mengira bahwa musibah itu mesti sesuatu yang buruk saja. Bahkan ujian itu datang dari sesuatu yang baik. Allah Ta'ala berfirman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini merupakan dari kelebihan keutamaan Tuhanku, apakah saya itu bisa bersyukur atau kufur. Ternyata musibah itu tidak datang pada hal-hal yang kita pandang
buruk. Justru malah sesuatu yang kita pandang buruk itu musibah, justru lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang sebuah musibah yang itu kita pandang nikmat, yang kita pandang baik, yang kita pandang itu indah. Seperti contoh harta. Harta jangan dikira ibu itu nikmat saja, tapi itu bisa menjadi musibah, malapetaka bagi kita. Oke, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang namanya musibah itu tidak hanya yang buruk-buruk saja. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah memulai mengingatkan manusia bahwa setiap jiwa itu akan merasakan mati. Tidak ada yang di muka bumi ini abadi. Ada masanya, dan masa tertentu dia akan pergi. Silih berganti, itulah kehidupan. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya mati. Mau kita benci, kita tidak suka, mati itu pasti. Kemudian Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian bala, musibah dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah. Fitnah ini dikategorikan dalam ulama mufassirin sebagai ujian hidup. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian bakal dikembalikan. Nah, ayat ini jadikanlah ini sebagai pedoman hidup. Pada apa? Pada setiap musibah-musibah yang datang, pada cobaan-cobaan yang datang. Allah firmankan di sini ujian itu datang dari arah yang buruk maupun yang baik. Ya. Dan bentuk ujian kalau dilihat dari baik dan buruk maka beragam ibu-ibu sekalian. Bisa jadi ujian musibah itu datang dari diri kita sendiri, atau musibah datang dari anak kita, atau musibah datang dari karir kita, atau musibah pada kedudukan jabatan kita, atau musibah pada suami kita, atau musibah pada kawan-kawan kita. Itu mungkin terjadi dan sebagai ujian. Ujian apa ibu-ibu sekalian? Ujian apakah kita bisa bersabar? Apakah kita menghadapinya dengan tenang atau tidak? Dan kita harus ingat bahwa bagaimanapun bentuk ujian dan tanggapan manusia seberapa apapun itu menghadapi ujian, musibah, tetap mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu rahimani rahimakumullah, ini mengingatkan kepada kita semua, oh ternyata bahwa setiap musibah itu ada pelajaran. Pelajaran untuk kita bisa belajar sabar, belajar menghadapi setiap musibah. Ya. Ibu-ibu merasakan boten setelah selesai musibah ujian datang lagi ujian yang lain? Ya, itu wajar. Yang tidak wajar tidak merasa ada ujian sama sekali, hidupnya lempeng aja nggak ada ujian, itu tidak ada. Ya,
Nah, kenapa kita harus berkeluh kesah? Karena memang itulah hidup kita, hidup yang penuh dengan ujian. Baik, ibu-ibu jamaah rahimani rahimakumullah, tentang musibah itu, musibah lebih rinci lagi pada apa yang akan menimpa kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ya insya Allah ibu sering mengulangi ayat itu. Allah berfirman, surat Al-Baqarah 155, wa nabluukum wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, ini lebih rinci lagi Allah Ta'ala sebutkan musibah-musibah itu. Musibah dalam artian ujian. Dan benar-benar kami uji kalian minal khawf, dengan sesuatu, bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu dari rasa takut. Rasa takut ini bentuknya banyak. Takut melangkah masa depan, takut menghadapi musibah ujian, takut melangkah menghadapi tantangan. Itu Allah uji. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Apakah hanya khauf? Tidak. Allah juga uji dengan rasa lapar. Rasa lapar itu ujian, dan itu musibah. Ya. Bagaimana Allah ajari seorang hamba untuk mengendalikan emosinya ketika lapar. Dan ketakutan dari lapar itu yang menimpa banyak orang. Ya. Nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu. Seakan-akan dia lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terlebih lagi biasanya, ibu sekalian, orang itu akan keluar jati dirinya, aslinya bentuknya ya apa? Ketika dia menghadapi sebuah musibah dalam kondisi lapar. Nah, kalau seorang dia beriman kepada Allah, dia bisa mengontrol emosinya, mode kondisi kenyang maupun lapar dia tetap sama. Beda hal seorang hamba yang itu memang dia normalnya manusia, maka kondisi lapar itu yang akan mengungkapkan aslinya. Ya. Kapan itu? Ketika timpa musibah, ketika safar jauh, kurang perbekalan, di situ akan muncul aslinya. Ya. Maka dari itu pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang datang kepadanya, seorang sahabat mengatakan, wahai Khalifah, saya punya sahabat, ini sahabatku, benar-benar koncoplak, sahabat dekat. Maka Umar bertanya, kamu dari mana tahu kok itu sahabatmu? Kamu saling cinta karena Allah. Wah, dia kenal sejak kapan? Sudah lama. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, apakah kamu pernah bermalam dengannya 3 hari? Belum pernah. Yang kedua, apakah kamu pernah safar bareng lebih dari 3 hari safar jauh? Belum pernah. Yang ketiga, pernahkah kamu mengamanahkan dia berupa uang? Belum pernah. Oh, berarti kamu belum tahu dia. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ini sebagai apa ya? Untuk mengenali seorang itu ya, sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ragam ujian yang lain, ragam musibah yang lain, jud wa naqsib minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta. Ini masuknya dalam kategori semuanya buruk ya. Kalau di pandangan manusia, ya. Rasa takut, was-was, apalagi
di saudara-saudara kita di Gaza, tapi justru itu akan menguatkan iman mereka. Kemudian rasa lapar, kemudian kurangnya harta berkurang itu musibah betul Ibu? Musibah ya. Tapi kan yang menghadapi musibah itu kan beragam. Ada yang bisa menganggap ini sebagai musibah, bersyukur saja, ini pemberian Allah kok dan dia ridho. Ada yang selalu merasa kurang, mau dikasih 100 juta sehari pun juga kurang. Ya, orang bersyukur. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Ya, wathamarat, jiwa dan buah-buahan. Artinya ya bahan makanan pokok dan sebagainya, kekurangan. Wa basyiris sabirin. Allah tutup ayat wa basyiris sabirin. Dan kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini pelajarannya. Kok disuruh sabar terus Ustaz? Lah memang ini solusi. Ya. Pengen tahu betapa besar nilai sabar? Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ngertos nggih? Nabi Yusuf, Nabi yang kegantengannya itu dibagi setengah bumi, setengah yang lain buat yang lain, laki-laki lain. Berarti ganteng banget ya. Tapi masalahnya jalur perjalanan hidup beliau itu nggak selamanya nyaman walaupun ganteng. Sejak kecil itu diuji berbagai macam ujian. Yang pertama dibully sama kakak-kakaknya. Bentuk pembulanya nggak main-main, dilucuti bajunya, cemplungin ke sumur. Kemudian itu baju dilumuri, dirobek, dilumuri dengan darah. Kemudian dilaporkan ke bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala. Tidak selesai dari situ, ditolong sama orang, bukannya ditolong, tapi malah dijual belikan, dijadikan budak, dijual. Belum selesai sampai situ? Belum. Allah uji lagi. Ketika besar, diuji dijadi pelayan, diuji dengan mohon maaf dengan sosok wanita yang bernama Zulaikha. Ya. Zulaikha ini kurang cantik apa? Cantik sekali. Istrinya raja. Ya. Apakah selesai situ? Tidak. Beliau dipenjara. Dan dipenjara puluhan tahun. Musibah datang lagi dan terus datang sampai Allah Ta'ala berikan hasil daripada sabar itu. Allah kasih kedudukan tinggi menjadi pemimpin ya. Ketika saudara-saudaranya dulu yang membuli Nabi Yusuf datang ke Nabi Yusuf bertanya, "A'anta Yusuf? Apa kamu Yusuf?" "Iya, ana Yusuf hadza akhi." Ini Yusuf ini saudaraku, masih menganggap saudaranya. Luar biasa itu. Masih menganggap itu jiwa yang besar. Kalau nggak orang sabar tidak. Ini contoh saja dari hasil daripada nikmat sebuah kesabaran. Sabar itu diibaratkan oleh para ulama itu seperti obat. Seperti obat. Rasanya pahit, tapi harus ditelan. Ya, sabar itu tidak ada yang manis. Mesti tidak enak, pahit, menyesakkan hati. Ya. Nabi SAW kurang sabar apa beliau? Betapa pahit kehidupan beliau setelah menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ujian, musibah silih berganti, yang dicaci, yang dibully lewat verbal maupun dengan perbuatan perilaku. Lagi sholat ditimpuk di atasnya punggungnya apa? Kotoran hewan, kotoran onta, dan seterusnya banyak sekali.
Tapi beliau tidak membalas, tapi beliau sabar. Dan kemudian Allah berikan hasilnya ketika hijrah ke kota Madinah. Itu contoh para nabi. Artinya Bapak Ibu sekalian, seberat apapun musibah yang datang kepada kita, itu tidak lebih besar daripada musibah ujian yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Nabi SAW bersabda, "In asyaddan nasi bala'an al-anbiya." Wong sing paling berat musibahnya, cobaannya adalah para nabi. Kalau Nabi menyatakan demikian, sebesar apapun musibah kita, enteng, ringan, masih pada taraf kemampuan kita. Karena Allah tidak ngasih sebuah musibah ujian kecuali dikaitkan dengan seberapa batas si kemampuan si hamba ini. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu sekalian, kalau ada ujian kok kita kok nggak sabar, tenang Ibu, itu belum batas kemampuan Ibu, itu masih ada rongganya, masih ada ruangnya, masih butuh usaha lagi. Karena tidak mungkin Allah itu menimpakan musibah ke kita dalam kondisi kita tidak mampu, itu tidak mungkin. Allah bersama kita. Ketika Allah timpakan musibah kita, tandanya apa? Allah itu pengen kita balik. Allah pengen kita ini merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentang obat tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, musibah itu adalah obat. Bijaksananya Allah menurunkannya sebagaimana dokter menurunkan obat demi menyembuhkan. Nah, itulah musibah. Kita masuk pada pelajaran daripada dibalik musibah. Pelajaran yang pertama adalah musibah sebagai ujian keimanan. Musibah sebagai ujian keimanan. Semakin tinggi iman seorang, semakin besar musibahnya. Semakin besar musibahnya, menandakan Allah ingin menaikkan level iman kita. Itu petanda. Semakin naik level musibahnya, kok tambah besar, itu petanda Allah ingin menguji iman kita yang lebih tinggi lagi. Dan musibah itu juga menampakkan kualitas iman seseorang. Iman itu bukan sekedar diaku, saya beriman. Iman itu tidak sekedar ditampakkan dengan busana yang ala islami, ala imani. Tidak seperti itu. Iman itu dibuktikan dengan Allah timpakan dia musibah. Allah Ta'ala berfirman tadi pada firman Allah Ta'ala, kita mengulangi Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, itu dalilnya. Oh, ternyata musibah ini ingin menampakkan seberapa sih besar iman kita, sekuat apa iman kita dalam menghadapi setiap musibah. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama kalangan tabi'in, beliau dikenal di kalangan para ulama. Beliau mengatakan, dahulu mereka memandang musibah sebagai tanda cinta Allah. Itu generasi dulu, Bu. Generasi sekarang berbeda. Dulu itu diungkapkan oleh ulama yang dulu, bukan yang sekarang. Ya. Ulama dulu ini beliau hidup di masa abad ketiga Hijriah, 300-an Hijriah, 200-an Hijriah.
Beliau mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan orang dulu, berarti kalangan para sahabat, mengatakan dulu mereka ini memandang ujian sebagai tanda cinta Allah. Kalau sekarang ya cinta Allah ya. Ya Masya Allah ya. Tanda cinta Allah ya. Oh Masya Allah ya. Anugerah terindah ya. Jadi ini selaras dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhط. Allah itu kalau senang sama orang itu bukan ngasih tapi nguji. Allah kalau senang sama orang itu akan ada nguji. Kita kalau senang sama orang akan ngasih. Beda. Ini cinta Allah dengan cinta makhluknya beda. Allah ingin tahu seberapa tulus sih cinta dia kepada Allah, seberapa tulus iman dia kepada Allah. Allah uji. Ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhط. Sapa wae sing ridha maka Allah pun ridho kepada dia. Ketika Allah ridho, Allah kasih segalanya ketika dia minta. Tapi sebaliknya ketika ketika dia murka, tidak suka, gersuloh, ngapunten, berkeluh kesah, cerita sana ke sini, Allah nggak suka. Alaihi sukhط, Allah tidak suka. Maka berkeluh kesahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang kuat itu bukan orang yang jasmaninya kuat, seger, enggak. Tapi yang dia tegar ketika ditimpa musibah dan tidak mau cerita ke orang lain. Wah, itu berat. Ya. Pelajaran kedua dari musibah sebagai penghapus dosa. Musibah sebagai penghapus dosa. Ada cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghapus dosa-dosa hambanya di luar daripada pertaubatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Ta'ala Bapak sekalian menghapus dosa-dosa hamba itu dengan beragam cara. Bisa dengan langsung tanpa diminta, bisa juga dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Setiap sakit, kesedihan, rasa letih, itu semua menghapus, menggugurkan dosa. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Mayusabu bihi mu'min," apa yang ditimpakan musibah kepada seorang mukmin dari keletihan, dari penyakit, dari kesedihan, dari gangguan, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadits rawahu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau kita mendengarkan hadis ini, kita tentunya ketika ditimpa musibah bersyukur. Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang sama saya. Berarti ada sesuatu kekurangan dari saya, Allah hapuskan dari musibah yang Allah timpakan kepada saya. Setiap sakit yang berkelanjutan, ibu sekalian ya. Ketika dia tahu hadis ini, dia akan terima dengan ridha. Oh, ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Atau gundah gulana. Jadi orang mukmin tuh nikmat, Bu. Gundah gulana saja dinilai sebagai penggugur dosa. Atau ngapunten nggih, utangnya segunung, bikin waduh nggak enak tidur, cicilannya banyak dan sebagainya. Gundah gulana itu merupakan bagian dari penggugur dosa, tapi bukan berarti dilama-lamakan untuk tidak diselesaikan, tapi selesaikan segalanya.
Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, saya lupa awalnya, Ibu bisa bacakan. Ma asaba wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Apa musibah apapun yang menimpa kalian itu bukan lain karena lantaran kelakuan kalian. Bima kasabat aydikum. Jadi musibah datang, ujian datang, itu mesti ada sebabnya. Bisa jadi karena ulah perbuatan kita, yang mungkin kita nggak tahu karena ilmunya, karena itu nggak tahu, atau karena kita lalai, atau sebenarnya kita tahu tapi diterjang saja. Maka setelah itu akan datang sebuah musibah. Tapi Allah Ta'ala berfirman, wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni banyak, artinya banyak-banyak kesalahan. Ya, ini menunjukkan bahwa musibah itu merupakan sarana Allah, cara Allah menggugurkan dosa-dosa hambanya. Pelajaran yang ketiga, musibah sebagai bentuk kasih sayang dan pemurnian hati. Musibah sebagai bentuk kasih sayang dan pemurnian hati. Ya, ibu-ibu sekalian, Allah itu ingin mengembalikan hambanya ke jalan yang lurus dengan caranya. Dengan caranya. Kadang kan kita bisa melihat nih, bisa memperhatikan ada orang itu mendapat hidayah dengan cara yang beragam. Di antara salah satunya adalah dengan cara Allah timpakan dia musibah, sehingga dia ketika mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan, jujur musibah ini jauh lebih berharga daripada harta yang saya miliki, karena itu yang mengembalikan dia ke petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang seperti itu ibu sekalian. Ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 141, itu tentang Allah membersihkan orang-orang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Ya, tentang firman Allah ini itu menegaskan kepada kita bahwa orang beriman itu tidak selamanya dalam keadaan selalu bersih. Iman seorang hamba itu naik turun, yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nambah dengan ketaatan, turun dengan perbuatan maksiat. Nah, cara Allah Ta'ala membersihkan dosa-dosa orang-orang beriman yaitu dengan musibah itu. Luruskan lagi, ya, diilingki lagi, diingatkan lagi ke jalan yang lurus. Ada sebagian dari kita sudah mulai menjauh. Dia lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah sibuk dengan kesenangan dia, kemudian Allah timpakan dia musibah. Itu tandanya Allah pengen dia balik, ibu-ibu sekalian. Kalau dia sadar, kalau dia bisa mengambil pelajaran. Ya. Ada sebuah kisah dari Israiliyat, Israiliyat. Dulu di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji 3 orang
Ya, tiga orang. Yang satu Aqra itu dia kusta, yang satu dia Abkum, dia buta, yang satu dia mengalami kebotakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril untuk memberikan mereka nikmat. Maka satu-satu itu didatangi sama malaikat Jibril. Lantas kemudian ditanya, kamu pengen apa? Aku pengen Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kebotakanku, artinya pengen balik seperti semula normal. Yang kedua, aku pengen penyakitku ini hilang, sembuh. Yang ketiga, aku pengen kebutaanku ini aku bisa melihat kembali, sehingga bisa melihat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua diberikan nikmat tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Akan tahu ibu sekalian, ya, ketika mereka diberikan nikmat tersebut, dikasih segalanya, lantas kemudian Allah Ta'ala itu mengutus lagi malaikat Jibril, ya, uji mereka di saat mereka itu dalam kecukupan. Ya, maka lantas kemudian malaikat Jibril itu bukan berubah ya, menjelma juga. Apa bahasanya ya? Menyamar jadi seorang fakir miskin. Meminta ke salah seorang ini, aku minta dari hartamu untuk kebutuhanku. Kebutuhan itu berarti sesuatu yang sedikit saja. Saat orang pertama, apaan kamu kan masih bisa, kamu usaha dong. Masa ngemis-ngemis terus, minta terus? Ini hasil jerih payah saya. Ini saya kaya, ini hasil usaha saya. Oh, dia lupa bahwa itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diusir, padahal ini malaikat. Kemudian datang yang kedua, sama halnya, diusir. Wah, ini sudah mulai lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, karena dia sosok yang bersyukur, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan ini semuanya. Ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, aku kasih semuanya karena bukan milik saya. Lantas kemudian Allah Ta'ala cabut kedua nikmat dari kedua orang tadi, dan Allah tetapkan biarkan nikmat itu kepada orang yang ketiga tadi. Ya. Lantas kemudian kedua orang ini itu merasa merasa aduh kok begini ya, sehingga dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini segelumit daripada kisah di mana Allah ketika menguji dengan musibah itu, Allah pengen hamba itu lurus lagi. Ya. Itu tanda berarti Allah sayang. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, seandainya bukan karena ujian, laulal musibah, kalau bukan karena ujian, niscaya seorang hamba akan sombong dan keras hati. Ya. Kalau bukan karena ujian Allah timpakan kepada dia, itu manusia itu akan sombong, akan keras hati. Dengan adanya musibah, itu akan melunakkan hati. Ya. Itu akan meluruhkan kesombongan dia. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ini musibah pelajaran bagi kita. Tidak ada selamanya kok hidup itu dalam posisi nyaman terus. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari di mana kami bikin putarkan rotasi manusia kondisinya. Ada yang kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas, kadang turun. Seperti itulah ibu sekalian. Sehingga ketika kita ditimpa musibah paling tertekannya paling di bawah, maka mestinya ibu sabar dan berilah kabar gembira bahwa sebentar lagi jalan keluar akan tiba. Karena tidak selamanya seorang hamba di bawah terus. Itu nggak akan. Nanti Allah akan kasih jalan keluar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yadhhak ala rajulin
Sungguh Allah tuh benar-benar tertawa sama seorang pemuda. Dia ini merasa sudah jatuh, dia merasa merugi, merasa putus asa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi wis kayak nggak ada hidup lagi. Ya, udah nggak kuat, ujian udah wis mentok gitu, kesabaran saya sudah habis katanya. Dan Allah tertawa sama orang hamba ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu sebenarnya jalan keluar di depan mata. Pernah yang Ibu? Pernah mengalami seperti ini? Insya Allah pernah. Kita sudah mentok, sudah nggak ada kuasa lagi, mohon berdoa, ya Allah, aku nggak kuat ya Allah. Kemudian turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita Ibu sekalian tentang masalah musibah. Yang keempat, pelajaran keempat nih. Musibah mendekatkan hamba kepada Allah. Musibah mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba buka surat Fussilat ayat 51. Fussilat 51. Kita belajar sareng-sareng ya. Fussilat. Ya. Lima satu. Ya. Allah berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru fadhu du'ain 'arid." Ayat 51 Allah berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi." Dan ketika kami berikan nikmat kepada seorang, a'rad, dia berpaling, wa na'a bi janibi, dan dia menjauh ketika ditimpa nikmat. Ternyata nikmat itu adalah ujian, Ibu. Kenapa dengan nikmat justru malah menjauh? Bukannya semakin dekat, mestinya semakin dekat. Wa idza massahu syarru, bila ditimpa sebuah keburukan, fadhu du'ain 'arid, ternyata dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tipikal manusia. Kalau dikasih nikmat lebih, dia semakin menjauh dari Allah. Ketika ditimpa sebuah musibah yang enggak mengenakan, baru kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu memang normalnya, tapi mestinya tidak seperti itu Ibu. Mau kita diberi nikmat oleh Allah, mau ditimpa musibah, tetap semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, doa ketika dalam kesempitan adalah doa yang paling didengar. Nah, ini menunjukkan apa? Dalam kondisi sempit itu, dalam kondisi diberi nikmat nopo diberi musibah? Musibah. Musibah nikmat nopo musibah yang buruk? Musibah yang buruk. Tidak ada orang merasa sempit dikasih musibah nikmat. Musibah yang buruk. Nah, ini menunjukkan dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bahwa doa ketika kita sudah terjepit ke pojok adalah doa yang paling didengar. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah ingin hamba itu balik mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pertanda ketika dapat musibah itu pengen hambanya balik. Dan banyak kejadian-kejadian musibah, bencana,
Itu Masya Allah berubah. Orang-orang yang dulunya jauh dari Allah tiba-tiba masjid penuh, doa, terus kemudian meminta kepada Allah. Itu banyak terjadi Ibu sekalian. Pengalaman saya ke Lombok, ke Palu, kemudian di beberapa bencana. Insya Allah, dengan izin Allah, insya Allah saya juga ke Aceh nantinya. Kami memperhatikan dan menerima keluh kesah mereka. Tadi di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat di mana kena musibah, itu dulu tempat-tempat di situ hamba-hamba Allah jauh dari Allah. Maksiat, sholat ditinggalkan dan sebagainya terjadi banyak. Apalagi yang kami dengarkan dari salah seorang korban di daerah Petobo di Palu itu satu desa habis dilumat tanah. Satu desa habis. Jadi ketika gempa itu, maka banyak warga yang kumpul jadi satu di lapangan, mengiranya lapangan itu tempat yang aman. Ternyata itu adalah tempat yang paling mengerikan, masuk ke dalam semua. Ada 1-2 orang yang selamat sekalian, yang tersisa dari hartanya, padahal dia orang kaya sebelumnya. Yang tersisa dari hartanya cuma satu, mobilnya aja. Mobil itu waktunya itu mobil yang double cabin itu, yang buat angkut-angkut barang dan sebagainya. Terus beliau cerita, Ustaz, saya tuh dulunya orang-orang penjudi, pemabuk, gak inget Allah. Saya tanya, Bapak Islam? Ya Islam. Gak inget Allah. Tapi ya Islam gitu, masih alhamdulillah tauhidnya masih ada. Saya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Seketika itu beruntung saya ditolong sama kawan-kawan, ditarik mobilnya sama kita, kemudian diwakafkan ke mobil. Pokoknya saya kasihkan sudah. Ini penerima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu jadi baik, jadi sregep sholat. Sebelum azan sudah ke masjid. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Yang dulunya nggak pernah kenal ngaji, jadi sering kok ngaji. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ada hikmah di balik musibah. Ya, ternyata musibah itu nikmat juga ya. Masya Allah, beliau jadi orang yang baik, jadi semangat lagi hidup. Wah, kalau diceritain itu begitu Masya Allah. Ya, banyak kejadian. Ternyata di situ tuh tempatnya Texasnya Indonesia gitu. Dan wah Masya Allah itu luar biasa. Habis luluh lantak. Nah, ternyata musibah itu mendekatkan sebagian orang, sebagian hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah ketika beliau bercerita, itu tinggal satu peta aja, beliau berdoa kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh, ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Dalam kondisi sudah nggak ada kuasa dan daya lain kecuali hanya kuasa Allah Ta'ala. Ini sebagaimana juga apa yang dipanjatkan oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Beliau itu ketika Fathu Mekkah mengira bahwa kaum muslimin bahkan mengeksekusi semua orang-orang yang pernah mengganggu Nabi SAW, termasuk paman Nabi, termasuk Abu Sufyan. Tapi justru malah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada manusia, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia selamat. Tapi Abu Sufyan pergi lari sampai ke tengah lautan sendirian. Ternyata di tengah lautan Allah ombang-ambingkan sampai dia mengakui bahwa tidak ada lagi upaya dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berdoa meminta memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebelumnya musyrik. Ketika dalam kondisi kejepit, fitrahnya manusia itu muncul, ibu sekalian. Fitrahnya manusia itu adalah menghambakan diri kepada Allah, Tuhannya yang di atas langit. Itu fitrahnya muncul, dia berdoa kepada dengan tulus. Lantas kemudian ketika nyampe ke daratan, balik lagi ke semula. Ya. Ketika dapat nikmat rasa aman, balik lagi ke semula. Artinya di sini ibu sekalian, ternyata dalam kondisi yang menurut kita itu genting, menurut kita itu
menakutkan, menurut kita itu hal-hal yang benar-benar kejepit, justru disitulah tempat di mana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sampai jam 9 nih. Terakhir berarti. Musibah mengajarkan sabar dan ridho. Musibah mengajarkan sabar dan ridho. Sabar, ini pelajaran terbaik bagi kita yang tertimpa musibah adalah sabar. Sabar adalah pondasi menghadapi ujian. Ya. Menghadapi ujian. Ujian kita masing-masing ya. Jangan samakan ujian saya dengan ibu. Ibu pun juga nggak bisa nyamakan dengan ujian saya. Dan masing-masing semua punya ujiannya masing-masing. Sehingga ada hal yang realita di zaman sekarang, anak-anak muda itu patokan musibah, ujian dan sebagainya itu dia bercermin kepada media sosial, yang TikTok lah, yang Instagram dan sebagainya. Jadi seakan-akan itu patokannya. Ya bukan, itu ujian-ujian mereka, ujian-ujian kita. Patokan kita dalam menghadapi ujian ya Al-Quran, dapat menunjuk Nabi SAW bagaimana menghadapi sebuah ujian. Dan kalau kita menasehati orang yang sedang tertimpa musibah untuk sabar, mesti mereka mengatakan, kamu tuh tahu apa? Ya. Dan ini terjadi oleh Nabi SAW. Ya, terjadi nih Bu. Suatu ketika Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, itu ada seorang wanita baru ditinggal mati oleh suaminya. Nih, bagaimana sih perasaan ibu? Baru tinggal mati suaminya. Sehari itu, ketika dimakamkan, itu wanita menangis terus. Lantas Nabi SAW lewat dan beliau menasihati, sabar. Semoga ada gantinya yang lebih baik. Ya. Kemudian balik lagi, sabar. Lantas si perempuan tadi menimpali, kamu tuh tahu apa tentang musibah saya? Dia nggak tahu begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak menimpali. Aku kira Rasulullah loh. Enggak seperti itu. Beliau membiarkan aja. Ya. Setelah beberapa hari dia baru sadar, ternyata itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ternyata yang menasihati saya adalah Rasulullah. Seketika itu si perempuan tersebut menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sabar ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Innamas sabru fis sadmatil ula. Sabar itu ketika di kejadian pertama, itu sabar. Kalau setelah 2-3 hari lewat, itu bukan sabar. Ya. Nah, ternyata musibah itu mengajarkan kita untuk sabar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, ya, tambah 2 menit lagi ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sejatinya orang-orang yang sabar akan dicukupi balasan pahala itu tanpa batas. Nih, boten enten batasnya. Sehingga Az-Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Benar boten? Iya. Allah cukupi. Tapi kapan? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Ketika kita sabar, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Allah ganti dari sabar kita dengan yang lebih baik. Kalau kita dengan syarat, apa? Ihtibasun nafs, menahan diri dari mengungkapkan. Yang kedua, ihtisabun 'alallahil ajr, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan ganti yang lebih baik nanti kemudian. Atau yang kedua, Allah simpankan nanti balasan kelak di surga. Ya, jadi nggak ada ruginya kita sabar. Dan ini pelajaran terbaik
dari Allah Subhanahu wa taala dari sebuah musibah. Nah, bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, saya tutup dengan ucapan beliau, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan dua hal. Ibu-ibu pengen dapat kebahagiaan? Nah, maka pegang dua hal ini dengan sabar dan syukur. Tidak ada kebahagiaan di dunia tanpa dibarengi dengan sabar dan syukur. Bersabar atas musibah, bersyukur atas nikmat, baru kita bisa merasakan kebahagiaan. Makatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada 5-6 poin lagi pelajaran, tapi karena waktu mengikat hanya 1 jam saja, ya kita cukupkan sampai di sini. Mugi-mugi bermanfaat bagi kita semua Ibu-ibu. Dan apabila banyak kesalahan dari saya, dari ucapan, ungkapan yang mungkin menyinggung, mohon dimaafkan. Tidak lain tidak bukan, saya hanya manusia biasa. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.